tahun, sejumlah tim rival mengikuti turnamen regional, layaknya timnas Indonesia di ASEAN Cup. Bahrain dan Saudi menjadi tim rival yang juga mengikuti turnamen serupa dan cukup menarik disoroti, terutama Bahrain yang baru saja kalah dan pelatihnya beralasan gitu. Menariknya, kekalahan ini dipimpin oleh wasit favorit Tans Garuda, sesuatu yang menjadikan Bahrain kembali jadi bahan olok-olokan dan jadi sorotan performanya. Lalu ada juga kabar dari pelatih Cina yang sangat effort untuk terus memantau calon lawannya di turnamen-turnamen regional tersebut, termasuk memantau Indonesia. Padahal pelatih asal Kroasia ini sedang balik kampung, tetapi mengaku tetap mempersiapkan strategi terbaik untuk skuad The Dragons. Dari Australia juga ada kabar yang jadi buah bibir, di mana salah satu pemain kunci dari pertahanan tim Kanguru mendapatkan musibah bersama klub, yakni cedera parah yang sudah divonis baru akan sembuh di akhir musim. Tentu saja Australia akan jadi lawan pertama Indonesia di matchday Maret, dan dengan cederanya pemain termahal milik tim Kanguru, sepertinya akan sangat berpengaruh. Lantas siapa pemain tersebut dan bagaimana dampak dari berbagai persiapan rival tadi? Untuk itu, mari kita simak video berikut ini sampai tuntas, coy. Tidak pusing memperdebatkan piala kaleng yang gak jelas, lebih baik fokus memandang ke depan untuk persiapan round 3 pada matchday Maret 2025 mendatang, di mana timnas Indonesia menyisakan 4 laga terakhir, namun semua kemungkinan masih bisa terjadi. Mengingat klasemen sementara grup C masih sangat ketat, dengan Jepang yang hanya sudah memastikan diri akan lolos ke Pildun. Cina, Bahrain, dan Indonesia sama-sama mengoleksi 6 poin, sementara Australia hanya selisih 1, yakni 7 poin. Situasi ini tentunya menimbulkan persaingan yang tak sengit, tapi juga memanas untuk meraih posisi terbaik, atau setidaknya masuk 4 besar bagi tim nasi, teman-teman. Walaupun ada harapan finish di 2 besar, namun realistis aja daripada kecewa. Kalaupun nanti lolos langsung, biarlah menjadi kejutan yang tidak diarsipkan sebelumnya. Indonesia sendiri sejatinya sudah melakukan persiapan. Persiapan yang dimaksud, yakni Sintayong sudah melakukan pemantauan pemain di sejumlah laga di Liga 1, bukan di turnamen mafia kemarin ya coy. Di mana terlihat dari unggahan akun Bali United, Coach Shin ternyata hadir untuk menonton langsung dari tribun Stadion Iwayan Dipta, Bali, untuk laga Bali United versus Persebaya pada pekan 17 Liga 1. Kehadiran juru taktik asal Korsel cukup mendapatkan sorotan. Coach Shin terpantau gak sendirian dan ditemani oleh Yu Jae-hoon yang tengah duduk di sebelahnya. Menariknya, ada beberapa netizen yang salfok dengan sosok lain yang menemani. Sejumlah netizen bilang lelaki misterius itu mirip dengan sosok selebriti papan atas, Vino Gibastian. Kedatangannya Sintayong sendiri diyakini memantau sejumlah pemain sambil berlibur di Bali, mengingat beliau memang sedang berlibur di sana. Kemungkinan beberapa pemain seperti Hernando Ari, Kadek Arel, Malik Rizaldi, dan satu nama lagi, Ivan Jaya, adalah nama-nama yang disebut jadi pemain yang sedang dipantau performanya. Untuk 3 pemain lain mungkin memang wajar, karena kemarin dipanggil. Tapi buat Irfan Jaya, apakah akan comeback coy? Setelah beberapa tahun absen dari timnas? Sementara itu, Bahrain dan Arab Saudi menjadi tim yang juga melakukan persiapan di turnamen regional akhir tahun. Kedua rival grup C tersebut sama-sama bermain di Gulf Cup atau biasa dikenal Piala Teluk. Menariknya Bahrain dan Saudi berada di grup yang sama dan lolos bareng ke babak semifinal dengan 6 poin, setelah berhasil menghalangi Irak dan Yaman di dasar klasemen. Tak bisa dipungkiri, di sini yang paling mentereng memang Bahrain sih. Mereka berhasil mengalahkan Saudi dengan skor 2-3, Irak 2-0, tapi kalah di laga terakhir dari Yaman 1-2. Kalau kata sang pelatih sih, kekalahan memalukan di laga penutup babak grup Piala Teluk ini dikarenakan Dragan Talajic bereksperimen dengan menurunkan sejumlah pemain muda atau pemain cadangan. Intinya mereka mau rotasi. Jadi jika dilihat dari line up emang bener sih coy. Sepanjang babak grup yang jadi sorotan dari Bahrain adalah pertahanannya, di mana memang Mutiara Teluk Persia jadi tim yang paling sedikit kebobolan. Tapi kan mereka bakalan away ke Indonesia. Tentu saja mental pemain Bahrain bakalan turun. Meski patut diwaspadai, tapi semoga saja dengan adanya fans Garuda yang siap menyambut dengan alasan balas dendam bisa mengganggu mental mereka, ya kan? Back utama
pertama Australia cedera parah, kemungkinan besar absen lawan Indonesia. Cerita kurang mengenakan bagi tim Kanguru datang dari Harry Souttar. Bek jangkung 198 cm sekaligus pemain termahal Australia ini cedera saat membela Sheffield United. Setelah pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 0-2 melawan Burnley. Hasil dari pemindaian medis memberitahukan bahwa Harry Souttar mengalami ruptur tendon Achilles ketika bermain untuk klub divisi Champions Inggris. Perlu diketahui, Harry Souttar sejatinya pemain klub Premier League, Leicester City. Ia dipinjamkan sampai musim ini, namun karena cederanya, ia dilaporkan pulih dengan waktu yang cukup lama, mencapai 9 hingga 12 bulan. Membuat Sheffield United memulangkan bek Australia ke Leicester lebih cepat. Harry Souttar bahkan sudah pamit sekaligus berterima kasih kepada skuad Sheffield. Dari sini kemungkinan besar jika belum sembuh, tentunya bek seharga 118 miliar ini gak akan tampil saat menjamu Indonesia pada matchday Maret mendatang. Tak hanya itu saja, cederanya Harry Souttar menambah daftar cedera pemain timnas Australia. Sebelumnya ada bek Parma Alessandro Cercati yang mengalami cedera ACL sejak September 2024. Paling cepat pada awal April 2025 palingan sembuhnya. Jelas, secara pemain Indonesia diuntungkan. Meski demikian, kita juga harus tetap respect coy. KWS buat bek-bek Australia. Tapi kalau bisa, sembuhnya setelah lawan Indonesia saja, ya kan?